Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi dengan mata pelajaran fikih. Dan sebelumnya kita belajar tentang pinjam meminjam ya anak-anak. Nah, hari ini kita belajar fikih lagi tentang hutang piutang, gadai dan boroh. Nah, untuk pembelajaran hari ini, apakah anak-anak semua sudah siap? Siap? Jika sudah siap, silahkan apa-apa saja yang tidak berhubungan dengan pembelajaran fikih disimpan dulu dan dimasukkan ke dalam tas supaya tidak mengganggu pembelajaran kita hari ini. Sudah siap anak-anak? Jika sudah siap, mari kita mulai. Nah, sini kita akan belajar tentang 3 hal ini. Sudah ibu tuliskan ya. Ada hutang piutang, gadai dan boroh. Nah, di sini siapa yang pernah hutang atau berhutang atau dihutangkan? Angkat tangan. Ada yang pernah? Ya, Lina pernah. Pernah kan? Kalau begitu ibu tanya, apa pengertian dari hutang? Sudah? Nah, ibu terangkan lagi ya. Baik anak-anak, untuk definisi dari hutang piutang tadi, hutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain serta meminjamkan kepada orang lain. Berarti kalau hutang piutang ini ada yang meminjam dan ada yang dipinjamkan. Berupa apa? Boleh berupa uang ataupun benda berharga. Nah, itu menurut KBBI. Sementara kalau secara hukum Islam, kalau dalam Islam, yang dikenal dengan hutang adalah uang atau benda berharga yang dimiliki oleh pemberi hutang, tetapi harta tersebut berada di tangan orang yang berhutang. Selanjutnya kita masuk ke dalam hukum dari hutang piutang. Asal dari hukum hutang piutang adalah mubah atau boleh. Hukum orang yang berhutang adalah mubah, sedangkan hukum orang yang meminjamkan hutang adalah sunnah. Nah, dan hukumnya ini bisa saja berubah, yaitu hukum orang yang berhutang menjadi sunnah, dan hukum orang yang menghutangi menjadi wajib. Nah, di sini siapa yang tahu anak-anak kenapa hukumnya bisa berubah dan sebutkan contohnya? Ada yang tahu? Hukum hutang piutang bisa berubah untuk yang menghutangi bisa menjadi wajib apabila orang yang berhutang ini dalam keadaan darurat, seperti contohnya dia tidak ada beras, dan tidak ada beras, dengan itu keluarganya bisa mati, seperti itu dalam keadaan memang tidak ada. Nah, sedangkan yang berhutang ini hukumnya sunnah untuk meminjamkan kepada orang lain, dan yang menghutangi ini wajib untuk memberi yang berhutang ini pinjaman hutang. Kalau tidak, maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau darurat kepada banyak orang misalnya. Maka wajiblah orang ini untuk menghutangi si penghutang ini. Beda halnya sama yang lain tadi. Beda halnya kalau dia tidak dalam keadaan darurat, dia kembali ke hukum awalnya, yaitu mubah dan sunnah. Selanjutnya kita masuk ke materi gadai. Di sini siapa yang sudah pernah mendengar gadai? Atau di sini ada yang pernah menggadaikan? Belum ada ya, karena belum waktunya. Atau di sini ada orang tuanya yang menggadai, kerjanya menggadai? Tidak ada. Oke. Di sini hukum gadai itu sendiri sama dengan hutang piutang, yaitu mubah.
boleh. Sebagaimana jika dikuatkan dengan dalil ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283. Boleh dicatat anak-anak, dalilnya ada dalam surah Al-Baqarah ayat 283. Ada yang bisa bantu bacakan? Nah, di sini Ibu akan membacanya saja. Yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan borong yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagiannya lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 283 tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya gadai ini mestinya kita perlu seorang saksi atau penulis agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti dia tidak mengakuinya lagi gitu. Sama seperti hutang-hutang tadi, hendaknya orang itu menulis apa yang dihutangkannya, kapan waktunya. Begitu juga dengan gadai, apa barangnya, kapan waktunya, siapa saksinya, seperti itu. Nah, definisi dari gadai itu sendiri adalah penahanan suatu harta untuk dijadikan suatu pelunasan. Nah, ini sambung menyambung dari hutang-hutang. Dia ingin meminjamkan uang, tapi agar si penghutang ini dapat memberinya uang atau dipercaya, maka dia menggadaikan sesuatu barang karena untuk penguat. Nah, barang di sini atau gadai di sini bisa berupa motor, perhiasan, elektronik, surat-surat berharga atau perlengkapan rumah. Dengan syarat di sini si penggadai dengan barang yang digadaikan ini tidak boleh dipakainya. Yang digadaikan hanya boleh menjaminkan sebagai jaminannya saja, tidak boleh dipakai atau menjadikan miliknya karena itu belum sah. Nah, itu ada syarat-syaratnya, boleh digunakan. Berbeda dengan halnya boroh. Boroh ini ya bersama seperti gadai, cuma barangnya ini tadi boleh digunakan. Contohnya seperti sawah, tanah. Yang ini tadi motor, perhiasan, sedangkan yang ini sawah, tanah, di mana seorang yang digadaikan itu bisa menggunakan atau menghasilkan sesuatu darinya. Misalnya menanam padi di sawah dia gitu kan. Tadi digadaikan sawahnya ke kita, kita tanamlah padi. Nah, hasilnya boleh kita gunakan. Berbeda dengan gadai. Nah, sawah ini boleh kita gunakan, boleh kita makan hasilnya. Dan ketiga materi ini hukumnya adalah mubah dan saling berkaitan dan dengan ketentuan masing-masing. Nah, anak-anak, untuk pelajaran hari ini kita hanya akan menjelaskan tentang definisinya saja, dan untuk syarat ataupun selengkap-selengkapnya dan tata laksananya akan dilanjutkan pada minggu ke depan dan pada guru fikih biasanya. Mungkin anak-anak cukup sekian pesan dari Ibu. Silahkan baca kembali ketiga materi ini, silahkan pahami kembali dan pahami tentang perbedaan-perbedaannya. Kemudian bisa kita lihat contoh-contohnya, ataupun kayak berhutang tadi, apa saja sih syaratnya, apa saja kita bisa lihat atau kita bisa ukur dalam kehidupan kita sehari-hari.
Nah, untuk itu mungkin hanya sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas segala perhatiannya hari ini. Terima kasih telah meneruskan pelajaran hari ini dengan sangat antusias. Mungkin hanya sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.